sekarang yang kita usahakan adalah Jawa yang bisa kita operasionalkan, yang bisa kita lakukan dalam konteks masa kini. Jawa yang dihidupi, bukan hanya Jawa yang dikagumi. Next step-nya adalah membuat ekosistem kan, atau sistem atau petarangan atau karena asumsi nih ketika termasuk saya ketika membahas sesuatu yang berbau seperti ini nih kan berbau lokalitas, berbau spiritualitas, berbau sing tersembunyi niku kan nah waya wong tuwong. Wayahe ku mereka lahir batine, wayahe tunung ing sangkan parane, lakae padang rembulane lan sembar kalangane, dititi yo lakune ditata parisane, sura oh sura hiyo sura oh sura hiyo sura oh sura hiyo. Nuwun Mas. Siap. Nderek lenggah ten mriki. Ngopi. Ayo siap. Ngonawan ya enake ngopi. Nggih, kula njaleki gelas riyen. Ngopi karo ngudut ta, Bos? Nggo udut ta? Betul. Jelas nek niku. Jelas. Piye. Kula wau ke ngadohi kaya ngrungokke lagu apik niku. Lagu rengeng-rengeng awan-awan. Siap. Kadosi sae niku lagune. Sini karo anu ya, dadi manuk ya. Iya. Anu, iku lagu anyar yo apa? Yo anu, le nyanyi yo urung bener juga. Kuwi lagu urung judule. Kuwi dinggo soundtrack FST utawa Forum Semarang Tembayang. Nah, niku sing marai penasaran. Nah, piye. Nah, jane niku asline forum nopo, terus dalam rangka nopo niku Mas. Yo, apa anu wae sih lagune sih mungkin ya sebagai pembukane kowe dhewe mungkin niku gagas lagune. Oh yo urung tak gagas juga. Dadi anu gagasan wong ora cetha. Nah dhewe ning kene rak ya men wong ora cetha. Nah, jadi nek lagune kuwi kan mau lirike wayahe gumregah lahir batine. Terus wayahe dunung ing sangkan parane. Nah, iki nek adewe ndelok situasi saat ini ya sebagai cah Jawa ya, generasi muda Jawa iki kan ndelok situasi saat iki bergejolak nanti. Pasca modern iki ya betul-betul ora settle. Langsung ngabut niki. Wah, ora. Iku ya mung istilah comot kono kene ya, mumpung kelingan. Nah, kayak misalnya saiki perang, terus apa? Pandemi, terus apa segala macam. Itu artinya dunia sedang bergejolak. Nah, iki awan-awan kira jan rada angel ya nek ngomong hal sing abot iki cemplang-cemplung wae. Cemplang-cemplung mbok menawa engko njuk iso dadi PR, iso dienggo sangu, dienggo engko
bengi dinggo nek Saya mikir. jadi intinya saiki dimanapun iku wong merasa iki saatnya Tuntutan parane. adewe lahir batine paham lah. Lahir tuh artinya itu kan secara fisik ade ngerti. Secara material ade bisa memahami. Kayak zaman pencerahan biyen nang Eropa modern itu mereka kemudian mempelajari fisik mencari materi. Nah, kita kan saiki malah sok rada akeh orang ngerti nih tuh. Jadi klonik dan segala macam. Klonik dalam tanda kutip ya sing kurang ngerti. Nah, kayak ngono-ngono kuwi. Maksudku fisiknya dipelajari. Iki jane apa sih? Material ki opo? Terus materi realitas kita yang sekarang. Ya. Terus apa batine ki piye secara spiritual ki piye? Elemen-elemen batinnya bagaimana dipelajari. Iki alon-alon sih. Ngono kuwi. Terus apa mau Gunung Sangkan Parane. Ya ngerti lah kita tuh dari mana dan mau kemana. Singkatnya ngono kuwi sik alon-alon. Nah, terus bar kuwi lirik berikutnya adalah lah kae padang rembulane lan jembar kalangane. Nah kuwi aku memaknai secara pribadi sebagai cah nom sing urung waskita ya. Adewe kan isih cah nom Jawa sing urung paham. Saya kakean dolan. Saya kakean ngomong juga ora jelas. Nah, padang rembulane iku saiki kita lihat banyak orang-orang waskita, wong-wong Jawa sing luwih ngerti. Mana dhewe jauh lebih ngerti mana dhewe mulai muncul. Oh nggih. Nah, padang rembulannya artinya kan kayak rembulan itu kan dia tidak bersinar sendiri kan, dia memantulkan cahaya. Nah, artinya wong-wong kuwi adalah wong-wong sing memantulkan cahaya ilahi lah cara-cara lah. Ini simbolik loh ya. Simbolik aja. Menarik. Jadi orang-orang yang memancarkan cahaya ilahi itu mulai bermunculan di mana-mana. Nah, itu kan eman-eman ada sebagai cahanom Jawa ki orang ngunduh kuwi. Orang jo goleki terus ngunduh ilmune. Nah, terus jembar kalangane ini dimaknai apa kalangan itu kan ekosistem. Iya. Nah, saat ini ekosistem ini di sawang-sawang cukup mendukung untuk lahirnya atau ngene lah. Ekosistem ini mendukung ADW untuk goleki meneh. Untuk Jawa ki apa? Memancarkan sinar itu tadi. Ada urung mungkin ya. Mencari itu. Siap. Munduh ilmu ngono kuwi. Membongkar kembali duda-duda meneh Jawa. Karena ya arep gue iso dibahas panjang banget ya. Arep apa meneh sih ilmu-ilmu dari mana lagi sih gitu. Kita sudah ilmu barat, sudah ilmu yang lain di mana-mana juga sudah. Itu ternyata kurang jangkep. Singkatnya. Nah, terus baru gue dititi yo lakune ditoto barisane yo dititi lakune itu kan harus diteliti lakune. Kalau sudah tahu bahwa ada space yang mendukung, maka dilakoni diteliti lakune terus ditoto barisane. Kita membuat ekosistem tadi karena orang iso dhewean. Nggih. Enggak bisa sendirian. Manajeriale. Ya, gampangan. Terus dhewe surah yo artinya yo ayo dilakoni gitu. Pasrah karena memang sudah momennya. Ya ayo gas. Dilakoni dengan bersorak dan gembira. Gampangan ya. Ya pasrah nek Jawa kan ilmu tertingginya pasrah. Ya ngono lah. Hal ngono. Iki saya pucuk-pucuke saya lho. Ade iso gitu Mas Bro. Menarik nih kok Mas. Sekolah guna ini kan sebenarnya sudah menggambarkan bahwa ini kan FST itu sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan Jawa. Ya. Dalam lagunya tadi kan mungkin bisa disalahpahami soal sing nopo tadi sudah terpancar cahaya rembulannya tadi dalam artian sing mudah niku agar dipahami teman-teman kados kula niku kan cah nom. Kadang kleru memahami cahaya rembulan niku. Gampangnya nopo niku Mas. Wau kan kewaskitoan niku nopo? Ya orang yang memahami dirinya dan sekitarnya. Jadi gini, Jawa itu kan aku sebagai cah nom ya, sing urung cetha ya, jelas urung cetha aku sih urung cetha. Nah itu aku mendapatkan bahwa Jawa itu ternyata saintifik. Jawa itu bukan melulu
klenik dalam tanda kutip dan goib. Tentu itu juga ilmu itu juga mesti ono manfaatnya, kabeh ilmu ono manfaatnya meskipun ono juga mudaratnya. Tetapi ternyata Jawa itu basisnya saintifik, semua bisa dijelaskan dan semua saintifik tentang frekuensi, tentang ilmu alam dan lain sebagainya. Nah di FST ini itu kan nanti kita akan mempelajari itu. Kita akan dudah-dudah ilmu yang saintifik, yang logis dalam tanda kutip, dan yang kemudian solutif dan aplikatif. Basa intelektual yang aplikatif, tapi bisa diaplikasikan sehari-hari. Soalnya nek koyo saiki ya dhewe ngrungokke misale demitan ngono kae ya. Soalnya identike Jawa pada akhirnya seperti paradigma sekarang niku. Yo ngono kan ya mungkin ono manfaate lah ya. Aku melu-melu ning kan ngono ki nek gua dhewe sebagai cah nom Jawa ini yo nggo apa? Secara keseharian lho Mas. Apalagi kita kan biasanya pembacaan awali dari barat, langsung ketika ngerti Jawa kok klenik, pada akhirnya Jawa hanya dianggap koyo TBC dalam artian gur-gur di EC mawon kan. Ya. Nah, hal-hal koyo ngono kuwi sing TBC itu artinya ya. Di zaman dulu ya Kiai Ahmad Dahlan itu T-nya apa? Tahayul, bid'ah dan khurafat. Tak pikir memang Jawa harus agak kita. Ya mungkin tugas kita sing cah nom-nom ya. Kadon dudai kuwi bongkari tahayul kuwi. Harus bisa dijelaskan dan itu harus bisa diaplikasikan. Misalnya koyo pertanian, kesehatan, arsitektur, dan berbagai macam pengetahuan dan teknologi yang sebenarnya dan aku yakin sangat bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada inovasi-inovasi baru. Kita punya basis filsafat, basis sains, basis pengetahuan yang jelas sebagai wong Jawa. Nah, saya ini kan bingung kan. Iya, kejauhan kita tuh sejauh apa? Kan harus dikonfirmasi. Ya memang saintifik. Saya pernah dengar bahwa orang Jawa niku kenapa dia itu wedi kalih pohon-pohon sing besar niku kados ngoten niku nggih. Diarani niku kan sesuatu sing klenik banget niku. Padahal dalam perspektif ekologis niku kan justru sing baik ya, karena ketakutan itu justru menjaga alam. Air kan kalau pohon itu kan penyimpanan air. Ya itu kan salah satu teknologi ya, artinya ada pengetahuan, ada teknologi untuk menyimpan air. Artinya gini, sebenarnya yang kita coba cari itu kan value. Kita cari value, core value-nya tuh apa Jawa itu? Apakah spiritualitas atau apa? Nah, kemudian setelah kita temukan core value-nya, nilai intinya, baru kemudian next step-nya adalah membuat ekosistem kan, atau sistem atau petarangan atau kalangan gitu kan. Karena lagu Jembar Kalangannya. Mumpung Jembar Kalangannya kan. Lagu apa? Seneng kali jadi dari lirik itu. Kalangan itu kan ekosistem. Nah, harus dibangun petarangan, nek babon kan petarangan ben netes. Kalangan itu supaya sistemnya itu bertumbuh menjadi sistem yang menyelamatkan berbasis value yang jelas. Gitu. Value-nya tadi. Ning kita sendiri yang mencari. Maksudnya dalam ekosistem ini yang mencari gitu kan. Iya. Karena kebudayaan orang Jawa itu kan bukan sesuatu sing gampang, sesuatu sing tertulis. Maka dari itu kan biasanya orang-orang Jawa itu menyelipkan value itu dalam simbol-simbol atau laku langsung yang tidak dituliskan itu. Maka tugasnya mungkin nggih kados kula niku sing isih canom niku kan mencari core-nya itu dalam bentuk simbol-simbol niku melalui orang-orang sing sudah terpancar niku wow. Ya walaupun itu kan hanya ini ya, kita mencari pengetahuan dari mereka yang sudah lebih pas kita lebih dulu itu kan dalam rangka sebenarnya kita juga untuk memahami diri kita sendiri kan, karena ada ungkapan itu kan siapa yang memahami dirinya sendiri dia akan mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal dirinya sendiri dia akan mengenal Tuhan.
kan kuwi ana ning apa Hadis. oh hadis Hadis Nabi. Man ngarofa nafsa faqad ngarofa ya rabbah. ya di Jawa kan juga begitu. Nah di Sunda juga begitu. Di Sunda itu kalau tidak salah mungkin nanti teman-teman bisa membetulkan, itu ada 5 tahap. Jadi satu itu kita harus mengenali diri sendiri, itu tata salira, jadi mengenali, memahami, memetakan diri sendiri, dan kemudian membuat sistem dalam diri sendiri itu menjadi sistem yang baik, teratur dan baik. Nah kedua kemudian tata krama, itu mengenali, memetakan, memahami, dan membuat sistem dengan orang lain, hubungan sosial. Terus yang ketiga adalah tata nagara. Jadi kita setelah diri sendiri dan dengan orang lain beres, kita bisa terlibat di dalam ekosistem atau sistem negara gitu. Perpolitikan. Tidak harus, tidak harus. Bisa kebudayaan, bisa apapun. Tapi skupnya ini kan luas. artinya skupnya lebih luas itu. Dan itu tidak bisa melompat. Nah, yang keempat itu kemudian kalau 3 ini beres, baru kita bisa melompat ke tata buana. Kita bisa mengenali, memahami, memetakan, dan ikut terlibat di dalam penataan ekosistem buana global. Nah, kalau ini 4 ini beres, baru kita bisa terlibat di dalam penataan ekosistem semesta, tata surya. Setauku di Sunda ada konsep itu. Jadi tidak melompat, memang harus bertahap. Gitu. Bosone campur nih. Tapi sing menarik gini, karena kita termasuk saya ya Mas, niku terlalu sering ilmu pengetahuan sekarang itu yang basisnya dari barat itu kan bedanya dengan yang local wisdom yang ada di Jawa dan termasuk di Nusantara ini. Itu kan ilmu yang ada di luar niku selalu menunjuk di luar diri. Analisanya itu kan bukan berada di diri sendiri. Jadi tahapannya itu tadi kan langsung ke, kalau di istilah di Sunda tadi kan langsung ke tahap 3. 1-2-nya belum ada kan itu tadi. Sedangkan yang ada di Sunda niku yang ada di Nusantara itu kepada diri kita sendiri dulu. Ya karena memang kuwi kan terkait ke sejarah ya nek Eropa Barat iki kan, karena memang mereka biyen abad singkatnya ya abad pertengahan, terus kemudian pencerahan kan mereka kecewa karo spiritual ala pemahaman mereka gitu kan. Makanya kemudian sing material wae, sing saintifik, makanya yang di luar material, mereka menganalisa materi-materi, menganalisa alam, pengetahuan alam gitu. Nah, sementara kita itu kan duwe ilmu kayak misalnya nang wayange Dewa Ruci, ngono iki sebenarnya memahami diri sendiri, dan memahami diri sendiri iki bukan bukan tidak saintifik. Itu kita belajar mengenai frekuensi, gelombang, mengenai ekosistem dalam tubuh. Di pedalaman tubuhnya ada organ apa saja, bagaimana penataannya, bagaimana menjaga kesehatannya, meningkatkan kesadaran. Ini kan kuwi saintifik, wis digoleki. Dan itu yang saat ini hilang. Pokoknya di antara cacah nom kayak dewi ini. Aku ngono ya pengen capet-capet krungu ngono sing mau luwih ngerti. Biasanya kan wong nom iki luwih seneng nunjuk wong liya ngoten, atau menganalisa yang ada di luar tubuhnya gitu, luar dirinya. Sehingga lupa bahwa sebenarnya ada tahapan sing nek manut niku tahapan untuk membenarkan diri, untuk belajar menganalisa diri sendiri niku juga penting. Selain kita mempelajari analisa sosial. Ya ngono kuwi. Makanya kemudian misalnya pencitraan gitu. Politisi-politisi kan pencitraan itu artinya dhek iki orang golek apik tenanan ning golek ketok apik. Golek perspektif sosial iki lho. Karena terbiasa wong ora kudu tenanan ngono lho. Ora mulai dari diri sendiri tapi pendapat wong iki piye gitu. Ya kan demokrasi kan ngono gitu dadine kepleset e. Karena pendapat umum kan. Oh iya. Kebenaran itu menurut pendapat umum loh. Jadi wong enggak golek saka dirinya sendiri sih iki. Jadi kebenarannya iki piye sih ngono gitu. Jadi kebenaran sejati barang ngono iki saiki wong yo lali to. Karena kebenaran iki manut pendapat umum. Berarti sing kleru sudah dadi bener. Pada akhirnya banyak cah nom saiki sing duwe penyakit mental niku. Termasuk tidak mengenali diri sendiri. Nggih. Apa kuwi nek rasa turu niku maksudnya? Ngono kuwi lah.
insomnia. Insomnia. Kalau Niku kakek pikiran gue lho nek pas turu jenenge. overthinking. Overthinking kok ngono iki. Niku dadi penyakit Healing juran. Glamping. Karena dia selalu menggunakan napa nggih? Konfirmasi kebenaran berdasarkan orang lain mungkin ya. Karena orang ngerti tatane kan harusnya dari diri sendiri. Sehingga nek adewe duwe value, core value-nya, adewe duwe perspektif. Lihat dunia gitu. Praktisnya kita berarti tidak kagetan dengan orang lain mungkin Jelas. dengan yang ada di luar diri kita. Iya, karena semua kan sudah ada polanya tuh San. Nek kayak wong sains lah, wong sains. Semua ada polanya kan. Materi frekuensi, gelombang, atom, sel dan kemudian menjadi materi, menjadi organ, kemudian menjadi sistem sosial, menjadi semua kira ono polanya. Dan di Jawa itu ngono dipelajari Pak. Jan ya. Setahu gue tapi promosi di sini. Nah, aku pengen ngejak teman-teman ki nyinau ngono meneh. Dadi wong Jawa ki ora mung waten Jawa tapi opo atau mung bahasa tok apa mung opo lah, apa mung lagune ngono. Ya lagune ya apik-apik. Ora mung dandanane. Heeh, dandanane. Nek kan kurang cekak. Ya kayak dhewe iki mung dandanane. Nek kudune ditenani gitu. Nggih. Kan emane ora tenang. Ya saatnya lah. Karena ketoke kok ambu-ambune ya ki ya sithik-sithik. Ya setiap orang itu harusnya menjadi dirinya sendiri, termasuk orang Jawa harusnya menjadi orang Jawa. Dia dilahirkan di Jawa. Ya, dan Jawa tuh kompleks, Bro. Ilmunya jangkep, lawas itu. Kayak gamelan itu aku pernah ketemu seorang peneliti dari Prancis, dia meneliti soal gamelan itu ternyata itu frekuensi kan. Mainnya frekuensi. Jadi gamelan itu setiap itu frekuensi itu ada frekuensinya diri itu. Jadi nggak melulu suaranya, tapi dia bermain frekuensi. Kayak ngono-ngono gitu. Itu kan perlu diteliti mana? Ya itu sains banget nih bukan. Kayak ngono-ngono gitu. Niku. Terus sing lebih menarik lagi niku kan soal diri kita. Kembali kepada diri kita, terus pada akhirnya besok kita akan jadi apa, terus goalnya itu seperti apa nih Mas? Ketika kita sudah mungkin secara rada entenge mawon, karena kita sudah berada pada masanya, kita kembali pada diri kita sendiri, terus jadi diri kita sendiri, jadi wong Jawa ya Jawa, tapi bukan hanya simbolik dalam tanda kutip nih kan. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya agar tidak terombang-ambing itu simpel. Nah, agar orang kegawa merono-merono, agar jelas toh siapa diri kita. Kan saiki mergo tatanane iki ora cetha, masa ada melu ora cetha. Kan kudu ono sing cetha. Nah, sementara Jawa tuh punya potensi untuk cetha. Wis ngono ae. Okay. Nah, itu kan tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk menggali itu. Gitu. Jadi, saiki situasinya ora cetha. Nah, Jawa kuwi iki duwe potensi untuk menjadi penyeimbang lah, simpel lah rasa. Ketok solusi apa jawaban penyeimbang lah dari ketidakjelasan. Nah, dan Jawa itu punya kemungkinan karena sudah sebuah peradaban yang lama, dia punya potensi untuk menjadi penyeimbang terhadap ketidakjelasan karena dia insya Allah jelas. Ning rak sing iso nglakoni adalah generasi mudanya. Nah, generasi muda ini adik-adik iki. Nek adik orang mlaku, yo wis piye iki. Iya. Lu rasa imbang lho. Artinya adewe apa ya jenenge? Walang. Ngono ta? Wong wis diwarisi kok. Ngono lho. Wis diwarisi pengetahuan. Melanjutkan transmisi itu. Iya. Transmisi nilainya. Iya. Jadi bukan berarti ilmu-ilmu seperti ini ki bukan untuk kalangan orang muda, tapi justru untuk orang muda. Karena asumsi nih ketika termasuk saya ketika membahas sesuatu yang berbau seperti ini nih kan berbau lokalitas, berbau spiritualitas, berbau sing tersembunyi niku kan nah waya wong tuwa. Apakah itu relevannya hanya untuk orang tua gitu dan wong enom mboten sah ngoten. Justru malah anak muda tuh. Justru anak muda. Karena kita yang saiki cah enom saiki iki kesadarannya kan cah saiki kan pinter-pinter ya. Apa-apa ngerti loh, neng Google, neng apa, jadi artinya
ora kagetan lah, dan seharusnya kita bisa membandingkan keilmuannya gitu. Nggih. Kenapa kalau kita belajar di mana-mana, kenapa kita nggak mau belajar di Nggih. sini gitu? Kan kita tidak jangkep. Simpel SD sih menurut aku. Iya. Sesimpel gitu, sesederhana. Ya ben jangkep wae lah. Ya coba kita teliti lah sing nang kene iki apa wae. Apa tenan iki iso dadi jawaban. Ngono lho. Tenan iki iso dadi penyeimbang. Wong Iya. ya ngono kuwi. Terus kembali ke FST tadi kan, kita sudah terlalu panjang ngulas sesuatu yang akan kita coba dedahkan atau kita pelajari gitu. Tapi secara teknisnya belum tahu kan, itu tadi kan mengapa FST ini Forum Semarang Tembayat. Kenapa seperti itu? Kenapa yang dipilih Semarang dan Tembayat? Sebenarnya nek kuwi kan bukan dari ruang kosong lho. Kuwi kan ono sejarah. Jadi Semarang Tembayat iku ono ning Jongko Jayabaya. Iki coba nanti teman-teman golek iku ya. Dicek, dicek. Ora oleh langsung menerima begitu saja. Nah, kuwi dikatakan bahwa pada suatu masa ketika kekacauan dunia ono kayak iki akan ono pengetahuan-pengetahuan yang muncul dari Semarang Tembayat lah, cara-cara ngono. Ya nek basa Jongko kuwi lah Satrio Piningit misalnya ngono kan. Tapi kan kita sebagai cano ora njuk langsung ansih percaya begitu saja. Ada kudu wani neliti lho. Wani neliti sing kono-kono ya kudu wani neliti sing kene. Wani neliti awake dhewe juga. Nah, tenan ora apa kuwi? Misale apakah kuwi generasi misalnya generasi yang Satrio Piningitnya itu loh. Apakah Satrio Piningit itu simbol dari sebuah generasi? Apakah generasi ini sing wis ngerti kono kene, ngerti kesadaran gelombang, wifi, kesadaran gelombang ngono kuwi. Apa ini? Apa itu memang orang yang figur ya? Figur yang kemudian punya tawaran terhadap sistem. Jadi punya tawaran sistem baru yang bisa menyelamatkan kan. Kayak zamannya misalnya mungkin saja isih keliru karena yo urung cakep kan. Kayak misalnya zaman biyen Piagam Madinah itu kan sebenarnya membuat sistem yang menyelamatkan. Iya. Kayak ngono ya, apakah itu yang akan hadir? Nah, selain itu ini adalah sebenarnya usaha dari apa yang disebut sebagai kembali ke akar. Jadi memang era postmodern, pasca modern, setelah kita kemudian menyadari bahwa modernitas itu mencederai alam, mencederai hubungan antar manusia, menghilangkan spiritualitas dan lain sebagainya itu. Kemudian kita berusaha mencari akar-akar spiritualitas kan sebagai jawabannya. Nah, bayangannya ini kan ke depan poros Semarang Tembayat itu sebagai poros imajiner kan. Poros imajiner dari tadi apa yang kita usahakan kembali ke akar. Nah, kemarin kan kita sudah berusaha, misalnya dulu kayak misalnya ini pengalaman pribadi ya. Dulu kan ada sinaunya filsafat barat, seni kontemporer, Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita merasa ini ternyata kurang tepat untuk kita, atau kurang jangkep lah. Ya ini banyak manfaatnya, banyak ilmunya, tapi kurang jangkep. Akhirnya kita mundur ke Indonesia, ke urban. Kita kontekskan di urban, di kota. Kita petani, bertahun-tahun di urban, di isu urban. Terus kemudian ternyata ini kurang jangkep. Akhirnya mundur kembali ke desa, memetakan permasalahan potensi di desa, dan kemudian tata di desa bagaimana budayaannya, value-nya. Nah, ternyata itu masih juga belum cangkep. Nah, ini kan usaha kembali ke akar kita. Next step-nya itu ke satuan adat. Kemudian metani di satuan-satuan adat ini ada value-value apa saja, ada pengetahuan apa saja, ada teknologi apa saja. Nah, ada kan berarti satuan adatnya Jawa. Nah, berarti poros imajinernya ini di Semarang Tembayat tadi sebagai ekosistem tadi kan, sebagai petarangan dari value, pengetahuan, teknologi dan segala macam itu di. Nah, ini yang dan kita coba lah. Gitu. Oh, jadi kenapa FST itu mengambil poros Semarang Tembayat itu kan karena pertama alasan historis dan geografis. Alasan historis tadi berangkat dari pencarian kita tentang ramalan Joyoboyo, bukan ramalan yaitu soal figur atau
atau generasi Satrio Piningit dan juga upaya kita untuk kembali ke akar, karena seperti yang dijelaskan jenengan wau kan soal soal modernitas yang sebenarnya menjauhkan manusia dari fitrah manusia gitu. Jadi tiga itu kenapa kita menaleni forum ini dengan apa, dengan nama FST. Mungkin ngoten mawon nggih Mas, teman-teman semua, jadi cukup sekian dari kita. Besok next kita akan jalan-jalan ke semua pelosok-pelosok yang ada di poros ini. Ya ketemu mutiara-mutiara pengetahuan tadi lah. Iya. Mutiara pengetahuan Jawa tadi, nanti kita unduh. Jadi kita ini kan sebenarnya cacah generasi Jawa masa kini yang gelar ke loso lah untuk mereka itu. Ya, memang bukan dari kita, jadi wajar nek kemudian kita teng cemplung dan burung cetro ya wajar, ikan ya memang burung mudeng juga. Tapi kita memang tugasnya mencari gelar ke loso metangi kan gitu aja. Nah kan ini kita sudah banyak, sudah lumayan banyak terhubung. Nanti tadi ada yang dari pertanian, ada yang dari kesehatan, spiritualitas dan lain sebagainya. Berbagai sektor. Dan itu masanya bukan hanya masa sing dulu banget, mungkin di masa sebelum Mataram atau Mataram kuno, tapi kontemporer ini juga ada, tapi yang mereka hidup dengan nilai kejawaan. Betul. Jadi core value-nya tuh Jawa, spiritualitas Jawa, nilai-nilai Jawa itu. Nah itu kan sangat bisa diaplikasikan di masa kini. Nah dan yang ingin coba kita unduh kan ilmu-ilmu yang itu, yang bisa kita kontekskan di masa kini, sehingga bisa kita operasionalkan, kita bisa operasikan, kita bisa lakukan dalam konteks saat ini. Sehingga Jawa tidak melulu adiluhung, tentu ada sejarahnya yang adiluhung, tapi sekarang yang kita usahakan adalah Jawa yang bisa kita operasionalkan, yang bisa kita lakukan dalam konteks masa kini, saat kita hidup saat ini, bisa kita lakukan, bisa kita unduh value-nya, kita hidupi. Jawa yang dihidupi, bukan hanya Jawa yang dikagumi. Nggih, sampun Mas, gandeng hawane wis panas, waktune wis awan banget niki, kula tak pamit, matur suwun, jagongan niki wau sing menyoal FST dan nilai-nilai Jawa niku. Siap, matur suwun. Bermanfaat. Wayahe ku mereka lahir batine.